Oke. Nah, NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang digunakan oleh setiap wajib pajak, setiap masyarakat Indonesia ataupun masyarakat yang telah memiliki penghasilan dan wajib melaporkan pajaknya serta membayarkan pajaknya. Nah, untuk melaporkan pajak secara online, kalian harus mempunyai nomor EVIN sebelumnya. Nomor EVIN itu bisa didaftarkan secara online dengan cara melampirkan form untuk aktivasi EVIN, bisa di-download di pajak.go.id, serta kalian harus melampirkan fotokopi foto KTP, foto NPWP, dan juga foto selfie dengan menggunakan foto KTP, NPWP, foto selfie dengan memegang kartu NPWP dan kartu KTP. Oke, seperti ini sebentar ya. Share screen di kita cari di sini bentar. Oke. Udah sampai EVIN. Saya nggak bisa nanti ke EVIN ya gitu. Saya mendaftar EVIN. Langsung ke kalau misalkan kalian semua udah punya nomor EVIN, nanti bisa dilihat bisa dilihat caranya di Instagram kita di pajak PSG. Di situ ada tutorial untuk aktivasi EVIN untuk meminta nomor EVIN-nya. Nah, di menu DJP online ini kalian bisa melihat ada sebentar. Tadi ada mau masuk ya? Tadi ada mau masuk ya, Pak? Nah, di menu DJP online ini, di sini ada lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Nah, di sini menu-menu ini, kalau kalian misalkan lupa kata sandinya, bisa mengklik di sini. Klik lupa kata sandi, masukkan NPWP-nya. Di Zoom beda? Di Zoom apa? Disconnect ya? Ini kalau permohonan ubah kata sandi, masukkan NPWP EVIN. Nah, EVIN ini kita harus cari di kantor pajak ya, atau EVIN-nya. Bisa pakai layanan yang online sekarang, bisa misalkan di Krim Pajak bisa atau di layanan online KTP terdaftar. Gitu. Jadi untuk nomor EVIN ini sebenarnya untuk registrasi. Jadi EVIN ini fungsinya yang pertama untuk registrasi akun DJP online. Jadi sebenarnya EVIN itu kayak nomor yang nomor aktivasi. Jadi sekali diminta, EVIN-nya nggak akan berubah. Itu untuk registrasi sama kalau ada ubah kata sandi. Nah, itu mintanya memang harus ada formulirnya. Formulir permohonan EVIN-nya harus diisi. Nah, itu bisa online atau offline sih. Nah, kalau online itu bisa itu layanan di KPP terdaftarnya atau bisa telepon aja ke Krim Pajak untuk nomor EVIN. Itu kalau kata sandinya lupa. Jadi nanti di sini ada NPWP, diisi NPWP, terus diisi misal ada EVIN-nya itu udah ketemu, ini lupa ya ada EVIN-nya berapa contohnya. Misalnya nanti ada EVIN-nya berapa gitu, nah
Habis itu masukin lupa email, itu maksudnya email yang Email baru, kemarin yang, nih daftarkan misalnya lupa, pakai bisa email pakai email baru. baru. Habis itu kode keamanan baru di submit. Nanti di email bisa untuk ganti email. Jadi yang perlu diingat itu, Evin itu cepat sekali sih. Asal didaftarkan, kita tuh yang penting lo ingat aja sama passwordnya. Kalau Evin-nya itu nggak waktu pelaporan nggak terlalu dibutuhin. Yang butuh cuma NPWP sama password digital online. Cuma itu. Back lagi coba lagi. Kita ini ya mau coba login. Kita langsung login ya. Masukkan NPWP dulu. 4555 528 03 kali. Tadinya ya, harusnya sih berganti. C7. Nah, ini bisa di Nah, di sini pas baru aja masuk login, kalian bisa menemukan ada menu-menu, ada informasi, dashboard, profil, menu bayar, lapor, dan layanan. Nah, di sini juga ada, kalau misalkan pas awal itu kita biasanya disuruh untuk mengganti profil sih. Biar profilnya tetap update. Kalau misalnya mau ganti profil, klik di sini, terus profil saya, terus bisa diubah. Oke. Untuk laporan, kita pencet lapor. Empat lima 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 528 udah bisa kan bisa Hmm. dalam masukin data tadinya. Bisa sih. Oke. Nah, saat kalian udah login dan mengklik menu lapor, di sini pilihannya bisa menggunakan e-form lapor, bisa menggunakan e-filing. Aja. Nah, di sini kalian bisa lapor menggunakan e-filing maupun e-form. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin tentang e-filing dulu nih. E-filing itu kita lapor menggunakan e-filing. Nah. Oke. Nah, ya, sebelumnya aku mau kasih tahu jenis SPT itu ada 3. Pertama, SPT 1770 SS, terus ada SPT 1770 S, lalu ada SPT 1770. Nah, SPT 17 SS ini digunakan untuk orang wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang dari 60 juta. Dan dia tidak memiliki pekerjaan bebas ataupun usaha. Nah, sedangkan untuk jenis SPT 1770S itu dia harus memiliki bukti potong. Bukti potongnya ini didapatkan apabila mereka bekerja sebagai karyawan di suatu instansi atau perusahaan. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau SPT 1770 itu merupakan SPT yang pengisiannya lebih banyak sih dibandingkan dengan yang 1770S dan 1770SS.
Tuh. Kalau untuk e-filing itu pengisiannya untuk jenis SPT 1770S dan 1770SS. Nah, kita bisa lanjut di buat SPT. Buat SPT, di sini diklik apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak. Lanjut, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini kita coba yang SS dulu ya. SPT 1770 SS. Oke. Pajak 2020. Kebetulan. Ini aku ngeklik pembetulan karena sebelumnya udah pernah lapor ya. Jadi ini untuk contoh aja. Tidak. Nah, di sini kalau 1770S itu lebih simpel kan SPT-nya. Jadi cuman memasukkan penghasilan bruto dalam negeri berapa, terus pengurangnya apa, terus dimasukin PTKP-nya. Ada TK 0 untuk yang tidak kawin dan 0 tanggungan, dan bisa disesuaikan aja di sini, bisa diklik. Lanjut. Penghasilan kena pajaknya berapa, nanti otomatis di sini langsung kehitung. Gitu. Misalkan kita masukin di sini 53 juta. Misalkan di sini kita masukin 52 juta. 52 juta. Nah, di sini langsung 0 kan. Kalau misalkan kita masukin lebih dari PTKP, bisa juga sih, 58 misalkan. Terus nanti di sini bakal langsung kehitung kan, jadi kurang bayar. Nah, kalau untuk kurang bayar gini, biasanya itu dia harus membayar dulu. Nah, kalau misalnya dia belum bayar, klik yang ini, terus bisa. Nah, kalau misalkan belum bayar, langsung dikasih kode billingnya di sini. Kode billing seperti ini. Nah, tutup. Kalau udah bayar, kita bisa klik sudah. Tambah. Masukkan jenis pembayarannya, misalkan NTPN. Sini masukkan nomornya. Semuanya ada bukti di SSP-nya. Nihil berikutnya. Sini kalau misalkan nihil, kita di sini kalau misalkan ada DPP untuk penghasilan final, kayak penghasilan jual tanah, bangunan, bisa dimasukin di sini. Pajak penghasilan final terutang, semuanya tinggal dimasukin aja sih. Ya, jumlah keseluruhan harta pada akhir tahun, sama jumlah keseluruhan wajib utang pada akhir tahun. Terus tinggal klik pernyataan. Selanjutnya. Nah, kalau sudah diisi semuanya. Nah, di sini kan ada tuh tulisannya 1770 SS, tahun pajak 2020, statusnya nihil. Nah, tinggal diklik di sini untuk ambil kode verifikasinya. Nanti terkirim di email yang terdaftar di JP online-nya. Kalau udah dapat emailnya, kodenya kita masukin, terus kirim SPT, sudah. Udah, gitu aja sih kalau SS. Yang SS, Simple. 1770 sangat sederhana. Jadi dia memang yang
biasanya nggak ada bukti potong buat karyawan, dia masuknya ke sini aja. Tuh. Tuh. Ada kalau yang FS memang sangat sederhana sih, ini cuma memindahkan dari yang manualnya itu pernah lihat kan ya FS, cuma dipindahin biasa aja. Di sini mungkin ada yang mau tanya atau nanti aja kali ya. Lanjut aja dulu ke yang S. Sebelumnya buat SPT baru di atas. Nggak bisa ya? Submit. Kan itu maksudnya draft. Buat SPT lagi draft. Buat SPT lagi. Buat SPT lagi. Udah. Nah, sekarang kita mau coba yang 1770S. Sini kita klik ya. Kita klik ya. Terus, oh bukan. Ini kita klik tidak. Apakah Anda seorang suami istri? Pisah harta tidak. Nah, yang di sini kita kliknya tidak untuk yang 1770S. Di sini terserah sih mau pakai formulir bentuknya atau dengan panduan. Kalau aku sih lebih suka bentuk yang formulir. Oke. Nah, di sini pilih tahun pajak kayak tadi, sama aja. Karena tadi udah dipakai, jadi pengumpulannya kedua. Oke. Ini kalau kita nah, di sini penghasilan yang dikenakan TPH final, misalkan dia kayak ya jual tanah bangunan kan. Pilihannya di sini ada banyak, bunga, deposito, diskonto, obligasi, dan sebagainya. Di sini ada, tinggal dimasukin aja sih, lebih simple kalau lewat online. Masukin penghasilan brutonya, PPh terutangnya, terus klik simpan. Kan kita masukin bunga, DP-nya, bisa PPh terutangnya, misalkan 1 juta. Terus lanjut ke daftar harta. Daftar harta. Sini kita bisa masukin tabungan, misalnya berapa. Nama hartanya. Tahun kita nabung itu kapan, misalnya 2015. Harganya, misalnya 5 juta. Keterangannya, ini bank apa, nama bank apa? Bank BRI. Terus kita tambah lagi. Nah, kalau di sini terserah mau ditambah apa aja, di sini tinggal dipilih aja sih. Di sini ada paten, royalti, tanah, bangunan, tinggal kita pilih aja sesuai hartanya apa. Lanjut ke daftar hutang. Daftar hutang di sini. Misalnya ada hutang dari bank, kartu kredit, afiliasi, dan lainnya. Misalnya hutang dari bank kita masukin Mandiri. Alamatnya misalnya di tahun pinjam 2017, jumlahnya berapa, misalkan simpan. Lanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungannya di sini, kalau yang untuk berkeluarga sih kita masukin, kalau yang masih single gitu kan, jadi nggak usah dimasukin.
Selanjutnya, sini untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang bersifat bunga, royalti, sewa, tinggal dimasukin aja sih yang ini. Sebenarnya sama aja kayak yang di kertas. Cuman ini lebih simpel karena langsung kehitung kan dia otomatis. Lanjut. Terus sini. Nah, yang tidak termasuk objek pajak ada bantuan, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Lanjut, biasanya orang-orang itu pada lanjut ke bukti potong. Dipotong, tambah, tinggal dimasukin PPh 21 dan PP pemotongnya ini bendahara, nomornya misalnya berapa, terus ini jumlah PPh yang dipotong 200.000 aja, 200.000 simpan. Selanjutnya status perkawinan, kawin. Ini kita samain dengan yang bukti potong sih. Bukti potong. Udah pernah lihat? Iya. Udah pernah? Ada yang belum pernah ngeliat bukti potong? Mau di-share screen yang bukti potong kalau misalkan belum? Jadiin aja dulu ya. Lanjut ke A, penghasilan neto dalam negeri. Di sini misalkan 50 aja kan ada 2 juta. Penghasilan neto negeri. Oke. Lanjut ke B. Penghasilan kena pajaknya di sini 6 juta, langsung otomatis dihitung. Nah, jumlah PPh terhutang 300.000. Nah, karena tadi kan di bukti potongnya 200.000, jadi ada PPh yang harus dibayar sendiri 100.000. Lanjut. Nah, di sini jadinya kurang bayar. Kayak tadi sih, tinggal kalau kurang bayar, kita tinggal minta nomor buat kode billingnya, bayar. Kalau sudah bayar, udah buat kode billing. Misalkan sudah, tambah kayak tadi sih. Ini langsung connect ya. Batalkan aja coba. Ini kalau misalkan yang kurang bayar, kita jadiin dia nihil. Ini langsung ya. Bentar. Terus ada kali ya? Nah, ini nih. Kalau misalkan kita kembali nih, nah bisa lihat di draft. Selanjutnya tidak. Oke. Lanjut. Selanjutnya
Selanjutnya, lanjut ke bukti potong. Nah, kita ganti ke 200. Kita buat 3, simpan. Lanjut ke 2, lanjut ke B. Nah, di sini kalau udah sama, jadi nihil. Lebih bayar sih. Oh, nyatanya belum ya. -mm. 60 juta. Lanjut D, lanjut E, terus di sini jadi nihil kan. Lanjut ke F. Nah, ini kalau dia ada angsuran pasal 25, lanjut ke pernyataan, pilih setuju. Selanjutnya, udah sih, tinggal klik di sini buat minta kode verifikasi sama kayak tadi. Nah, jadi untuk yang e-filing itu bisanya untuk SPT 1770 SS sama 1770 S dan harus pakai bukti potong. Kalau misalkan dia nggak punya bukti potong nggak bisa pakai e-filing. Bisanya pakai e-form. Ya. Lanjut. Oke, selanjutnya lanjut ke pembahasan e-form. Nih, coba ya. Coba deh chat. Ada yang ngechat nih coba. Maaf Kak, oke, saya belum pernah lihat. Oke. Saya belum pernah lihat. Ntar kita lihat dulu ya, partisipannya di sini masih ada. Oh, masih ada 9 orang di sini ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Vika tentang yang e-filing. Jadi e-filing tadi sekilas baliknya itu yang punya bukti potong dan di sini yang perlu diperhatikan itu batas penghasilan 60 juta. Nah, itu tuh kalau di bawah 60 juta, terus 1 tahunnya itu pakai yang SS, sangat sederhana. Jadi pakai yang sangat sederhana untuk yang kurang dari 60 juta. Kalau yang di atas itu, kita pakainya pakai yang S. Tuh, itu bedanya yang di situ, nanti untuk ke belakangnya atau form selanjutnya itu sama. Nah, ini filing ini biasanya dipakai untuk karyawan yang punya bukti potong. Bukti potong itu yang diberikan sama perusahaan ya, karena sudah memotong pajak kita. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan. Bukti potongnya, ya oke deh, kita coba cari dulu ya. Bukti potong di Google. Tapi kita dulu. Oh, bisa screen kecil ya? Nah, bukti potong tuh seperti ini ya. Coba cari bukti potong 17 sampai gambar. Ini buat yang belum pernah lihat bukti potongnya. Bukti potongnya tuh, nah bentuknya kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini. Bukti, kalau di contohnya ini untuk PT Kris Hadi Indonesia. Di sini ada NPWP pemotong, ada namanya, terus ada nama kita, ada NPWP kita juga. Di sini, nah di sini itu ada status PTKP. Ini juga perlu diperhatiin di sini antara yang dia K, TK atau status yang lain HB dan yang lain. Nah, gitu. Ini juga perlu diperhatikan yang waktu di sini. Kalau yang e-filing itu aja ya cukup ya, waktu penjelasannya udah jelas banget dari Mbak Vika. Memang ini di sini cuman trikinya itu masukin
dari manual ke e-filing gitu. Oh, silakan. Iya, masuk aja yang mau bergabung, baru bergabung. Silakan. Ya, di sininya. Ntar pas di e-form aja. Oh, ini. Nah, ini untuk bukti foto lengkapnya ya. Ini kita pinjam dari Bapak Ali Muhammad. Ini udah kelihatan ya yang dari Zoom. Nah, di sini tadi ada disuruh masukin jumlah penghasilan bruto. Neto maksud saya, neto. Jadi nomor 12. Nah, nomor 12 ini jumlah penghasilan neto tadi masukin ya di form tadi. Terus untuk selanjutnya nih PTKP. PTKP-nya juga. Jadi yang penting di sini poinnya penghasilan neto, PTKP, sama pajak yang terutang, nomor 19. Kalau untuk yang punya bukti potong. Nah, kalau sekarang kita mau coba yang dia usaha bebas atau pakainya form. Sebenarnya kalau punya bukti potong dan punya usaha lain, itu biasanya juga bisa pakai yang e-form. Nah, stop share dulu, coba dibuka yang JP online-nya. Stop share dulu ini. Yang ini ya, publik dulu aja deh. Udah dulu. SPT lagi. Oke, baru di share screen. Baru di share screen ya, share screen. Kalau ada yang mau tanya bisa langsung di open mic aja atau bisa chat. Kak, aku mau nanya dong, boleh Iya, nggak? boleh. Gimana? Aku nggak open video nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ada beberapa yang aku pengen tanyain sih. Untuk yang pertama kan PTKP itu ada yang K, ada yang TK gitu ya. Terus kalau yang K ada 1, 2, 3. Nah, aku mau nanya untuk yang sudah berkeluarga sih. 1, 2, atau 3-nya itu dilihat dari anaknya ada berapa, atau dilihat dari anak yang belum punya NPWP. Sisa anak yang belum punya NPWP. Sisa anak yang belum punya NPWP. Oh. Jadi gini, misalnya dia punya anak 3, kerja, tapi gitu ya? ada 2 yang udah punya NPWP, udah kerja gitu. Jadi nanti di orang tuanya tuh K1 apa tetap K3? Dia udah punya NPWP. Jadi punya 2 anak, dua-duanya udah punya NPWP sendiri. Anaknya misalnya 3. 2 udah punya, 1 belum gitu. Jadi K-nya 1 apa K3? 1. Halo? Iya, halo? Iya, gimana Kak? Jadi kan ada 3 ya, tadi konfirmasinya 3 anak. 2 udah punya NPWP, itu otomatis 2 itu emang nggak ada dalam daftar tabungan ya. Terus untuk 1-nya itu perlu ini lagi, dilihat lagi dia. 1 itu tadi kemungkinan besar sih dia masih dalam tabungan ya. Jadi misalkan dia pun punya penghasilan, tapi dia belum punya NPWP, dia masih dalam tanggungan itu, dalam tanggungan orang tuanya gitu. Baru entar dia sudah punya NPWP, dia dikeluarkan dari itu, dari daftar PTKP-nya. Oh gitu, berarti untuk ngisi yang anggota keluarga juga yang 2 anak itu tidak diikutkan gitu ya? 2 anak itu kalau pas waktu daftar ada kan daftar susunan orang anggota ya? Daftar ada, tanggungan. iya betul. Nah, daftar tanggungan itu sendiri itu nggak masuk ya, maksudnya itu cuman daftar di KK aja biasanya, disesuaikan di situ. Nanti kalau ngikutnya waktu di induknya. Waktu di induknya itu kan ada ya, ada pilihan status perkawinan, tidak kawin apa kawin. Nah, di situ nanti misal milihnya yang kawin, di bawahnya nanti ada pilihannya 1, 2, 3. Nah, masuk di situ, nanti kita milihnya di situ. Oh gitu. Ya, dapat PTKP yang K1, 2, atau 3 di situ. Berarti kesimpulannya kalau misalnya anaknya sudah mempunyai penghasilan dan udah mempunyai NPWP, berarti nggak masuk ke tanggungan gitu ya? Jelas dia sudah punya NPWP sendiri, jelas dia harus melaporkan kewajibannya itu terpisah dari orang tuanya kalau itu. Berarti anaknya juga harus melaporkan sendiri gitu ya? Orang tua sendiri, anaknya sendiri. Iya, betul. Gitu. Kalau NPWP-nya udah beda gitu. Ada lagi, terus kalau yang kedua, aku sih agak ini ya mau nanya tentang
kalau hibah dari orang tua itu Kak, ada pajak yang harus dibayarkan nggak sih? Kan soalnya kan itu harta orang tua ya, diberikan Hibah kepada itu anak. termasuk, oh ya. Hibah itu ini ya, untuk undang-undang itu tidak termasuk ya. Hibah itu dia bukan objek pajak. Ya. Ya, jadi dia tidak di sini tuh sebenarnya nanti masuk juga sih, dilaporkan aja, tapi di sana nggak ada pemotongan pajak buat hibah. Gitu. Oh, berarti tinggal harta orang tuanya aja yang ditulis, ya. berkurang gitu ya? Iya, Harta anaknya betul. bertambah? Iya, harta anaknya bertambah. Nggak ada tidak ada pajak yang dipungut dari transaksi apa ya, dari pemberian hibah. Dari pemberian. Oh, baik. Udah itu aja Kak sejauh ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kita lanjutin dulu aja ya untuk yang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini biasanya juga banyak ya pengguna e-form gitu. Nah nih, tidak. Oh, ini harus balik dulu. Sebentar ya, balik dulu. Ini tadi. Mana nih? Balik dulu. Digit online ya. Masih pakai e-filing. Mana ya? Ya, cari dulu menunya dulu sebentar. Nah, di sini lapor. Nah, tadi kan di sini ada pilihan ya. Di sini waktu lapor, menu lapor itu ada pilihan e-form sama e-filing. Nah, tadi yang e-filing udah dijelasin sama Mbak Vika ya. Sekarang ini, nah di sini untuk yang punya usaha, pekerja bebas juga, tenaga ahli dan lain-lainnya, itu pakainya kita ada yang namanya e-form. Selain ini ada juga sih ISPT dan lain-lain. Tapi yang disupport sama DJP Online baru e-form sama e-filing. Nah, kebetulan tahun ini lagi launching yang e-form PDF versi baru. Yang atas sendiri ini. Nah, yang atas sendiri ini tuh dia pakai Adobe PDF yang Pro. Nah, sekarang kita cobanya pakai yang mana ya? Yang karena ini kayaknya belum terinstall, jadi kita pakai yang lama dulu aja ya. Nah, yang lama, nanti kita pilih yang bawah. Kalau yang lama tadi e-form, pilih yang buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan sama juga nih, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya iya ya. Nah, di sini tuh kita download. Nah, bedanya ketika kita pakai e-filing sama e-form, kalau e-filing itu dia otomatis connect, jadi dia ada timeout connection-nya. Ini yang perlu diperhatiin sih. Biasanya kalau misal hartanya banyak ya, ngisi hartanya banyak gitu, di situ ada timeout-nya di situ waktu e-filing. Kalau e-form, dia itu download dulu, download form-nya secara online, kita isinya tuh offline. Baru di-upload-nya online lagi. Jadi kalau e-form itu memang lebih ya, enak ya kalau buat ngisi ya. Di kiri. Nah, ini kita coba yang tahun pajak 2020. Statusnya normal, kirim permintaan. Oh iya ya, tadi belum ya. 2020 ya. Kebetulan keberapa tadi saya lupa. 3 ya, keempat ya. Permintaan. Nah, ini di sini ada download formulir elektronik. Jadi itu tadi yang dibilang tadi ya, jadi dia download dulu. Nah, di sini petunjuknya juga ada ya sebelah kiri. Jadi untuk membuka dokumen ini tuh memang harus biasanya pakai laptop atau komputer karena HP belum support. Di sini disuruh download dulu sama download viewer-nya. Download viewer baru diinstalasi dokumen install dokumen viewer-nya. Viewer-nya itu memang harus diinstal sih ini untuk setiap komputer. Tapi installnya gampang banget. Tinggal diklik, ya di download, langsung di run biasa. Nanti dia bakal munculnya kayak gini nih. Munculnya opening ya. Nah, gini. Kelihatan ya? Jadi dia beneran yang benar bentuk formulir yang digitalin. Jadi bentuknya memang kayak gini. Ini yang versi lama, jadi memang kayak jadul banget ya. Kalau yang versi baru itu pakai Adobe, jadi dia lebih keren, lebih kekinian. Oh, belum support ya? Gitu. Apa? Oh, nggak muncul. Oke, kita stop share dulu. Coba sekali lagi ya. Nah, muncul. Nah, ini pasti muncul. Insya Allah muncul. Oke, udah ya?
Nah, munculnya kayak gini nih, namanya IBM Form Viewer. Nah, di sini tuh dimulai ngisinya tuh dari lampiran 4, kalau sudah pada tahu form SPT ya. Kalau yang di Zoom mungkin udah pernah lihat form SPT yang e-form, itu dia ada 4 ya, ada induk 1, 2, 3, 4 lampirannya juga. Nah, seperti kalau mau kita ngisi, itu ngisi e-formnya dari belakang, dari lampiran paling akhirnya dulu. Mulai dari harta pada akhir tahun. Ini sama, kalau di sini itu, nah di sini ada NPWP sama nama wajib pajaknya. Di sini di checklist dulu, di sini pilih pembukuan atau pencatatan. Dipilih pencatatan, kalau memang dia melaksanakan pencatatan, kalau untuk yang pembukuan dia dipilih aja pembukuan. Itu untuk teorinya nanti bisa dicari sendiri ya untuk pembukuan yang gimana, pencatatan gimana. Kalau yang dia misalnya memang masih biasanya tuh yang pakai ini yang usaha ya, usaha pakai final itu dia masih pakai pencatatan, UMKM, pencatatan, pakai final, finalnya pakai pencatatan. Nah, di sini ada kode harta, di sini diisi aja. Yang merah ini harus terisi semua. Misal punya uang tunai, namanya diisi aja, uang tunai, tahun perolehan, misal 2020, harga perolehan, misal 100, berapa nih? 1 miliar. Isinya di bank BNI gitu. Nah, kolom ini tidak boleh kosong. Jadi kolomnya itu memang harus terisi yang di sini dan memang wajib untuk isi harta, melaporkan hartanya. Ini lanjut, ini bisa diisi sampai banyak banget. Nih, bisa ditambah-tambah sampai banyak banget. Bisa diedit juga, dikurangin untuk kolom harta. Lanjut ya, untuk kolom B-nya, ini persis juga sama SPT manual. Ada kewajiban utang. Kalau yang ini nggak wajib diisi ya. Baik ya, dia nggak wajib diisi. Jadi nanti bisa dikosongin aja yang bagian utangnya. Di bawahnya ada daftar susunan anggota keluarga. Ini juga tergantung misalkan dia sudah berkeluarga atau belum, ada tanggungan atau enggak, dia masuk di sini semua. Misal nama anggota, misal ayah, NIK-nya diisi, terus hubungan keluarga, ayah juga, pekerjaan misal karyawan. Nah, diisi. Cara ngisinya sebenarnya tinggal diketik aja, dipastikan semua nggak ada warna merahnya. Ini kali gini udah oke banget ini, langsung lanjut halaman berikutnya. Nah, di sini udah jelas juga di sini. Bagian A, ini lampiran ketiganya. Penghasilan yang dikenakan final dan atau bersifat final. Di sini itu penghasilan yang dia udah nggak ikut di tarif 17 atau tarif umum. Ya. Jadi kayak penghasilan UMKM paling sering itu untuk WP yang mau lapor UMKM di sini nih. Nomor urut aja dari atas ya. Ini deposito, bunga, penjualan. Nah, ini semua untuk teori semua ya. Nanti untuk misalkan ada kesulitan pengisian waktu ini atau membedakan yang mana nih final atau enggak, itu bisa menghubungi AR-nya, menghubungi KPP atau bisa ya cari di Google untuk teorinya sih. Untuk sekarang ini kami bantu untuk pengisian. Ngisinya kayak gitu, ngisinya ini tinggal diisi disesuaikan, berapa DPP atau brutonya, terus pajak terutangnya itu berapa. Nah, biasanya lagi untuk yang misalkan nanti bantu untuk orang tuanya atau saudaranya yang seringnya nih UMKM. Nah, dia tuh masuknya di sini nih, nomor 16. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, PP 4623. Nah, ini di chat tentang aja. Nah, kenapa? Trading ya masuk di sini. Ya, yang jelas ini final untuk nggak masuk di tarif umum ya. Kalau yang final. Ini ada kolomnya tadi di checklist, jangan lupa di checklist, terus masuknya di sini. Nah, di sini ini lampirannya untuk yang dia punya usaha UMKM. Tinggal dimasukin di sini, misal NPWP-nya berapa, NPWP-nya misal disamain ya, 82, 876, 455, 2800. Salah ya? Ya, pokoknya ini misalkan PWP masa pajaknya setiap bulannya berapa, alamatnya misal Jakarta, peredaran brutonya misal ini, dia otomatis ngitung sendiri. Hitungnya pakai yang dia tahun 0,5% ini. Ini menyesuaikan sih dia formnya pas dia ngisi tahun 2020 udah tarif baru,
otomatis 0,5% kalkulatornya gitu. Tapi kalau pas ngisi 2018 kan masih ada yang satu, dia otomatis sudah pintar kalkulatornya ya. Sudah pintar. Ini jangan lupa diklik nih, pindahkan ke form 3. Ya, pindahkan. Nah, ini kalau yang untuk lampiran cuma ini aja halamannya. Tadi ditulis aja, biasanya 12 bulan ya. Kalau bantu ngisi ya, 12 kali ngisi ini. Tuh. Udah semua. Di halaman berikutnya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Tadi halaman sebelumnya tadi sampai mana? Oh, ini. Ini masih ada sebelah bawahnya, masih ada lagi. Nah, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini tadi ada bantuan sumbangan hibah. Nah, ini yang ditanyakan Mbak ya, Mbak. Ada tadi ya di sini. Dia tidak termasuk objek pajak, tapi dia dilaporkan di sini nggak apa-apa. Kalau ditulis 80 atau 8 juta gitu. Beasiswa atau yang lain-lain. Nah, dia cukup dilaporin aja karena dia nggak kena pajak di sini. Ya, bagian C ini juga perlu diperhatiin lagi kalau penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, ini misal kita tadi kan pilihnya untuk ini SPT-nya ini untuk yang belum berkeluarga ya, yang ini. Nanti kalau misalkan ada suami istri, pajaknya terpisah, jadi NPWP-nya beda ya. Ya, jumlahnya. Ya, terpisah. Ya. Kalau kode itu nanti soal istrinya apa, usahanya atau yang lain diisi aja di sini berapa gitu. Berapa penghasilan netonya. Itu biasanya ada di bukti potongnya istri juga atau mungkin penghitungan dari istrinya juga. Nah, ini kalau dari sini apa? Iya, satu ini. Pemberi kerja. Ya, dia misal suami istri dia punya NPWP yang sama ya. Satu pemberi kerja itu misalnya istrinya karyawan juga di mana PTA apa gitu ya. Tapi dia karyawan di situ nggak kerja di mana-mana lagi. Nah, dia udah final masuknya di sini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nomor 15. Kelewat. Nomor 15 kelihatan nggak ya? Di atasnya PP 46, PP 23 itu di atasnya. Iya, misalkan dia suami punya istri, istrinya itu karyawan gitu. Dari potongan ya itu dari satu pemberi kerja, dia masuknya di sini penghasilannya. Pasti teorinya bikin bingung ya. Prakteknya ya kalau nggak tambah bingung tambah tercerahkan sih. Tapi biasanya langsung pas megang ini langsung bisa sih. Teorinya banyak karena kayak menyatukan karena semua teori pajaknya disatuin di SPT kan. Ya, halaman berikutnya ini. Nah, di sini ada namanya daftar pemotongan oleh pihak lain, PPh yang dibayar dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Namanya panjang banget ya. Yang jelas ini nama bukti potongnya. Jadi misalkan kita punya bukti potong tadi nih, ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Nih, kita stop share dulu yang ini. Share screen. Oh, ini nih. Share. Nah, ini nih maksudnya tadi tuh yang ini, yang kita input tuh yang ini nih, bukti potong yang ini. Fullnya mana sih? Nah, bukti potong yang ini, yang ditanyain itu sebenarnya yang ini tadi, kolom yang A tadi, yang panjang banget judulnya tadi itu sebenarnya nanya ini nih, bukti potongnya kita ini. Nah, ini kan PPh, misal PPh pasal 21 yang mau dilaporin di sini. Nah, ini bukti potongnya kayak gini sih, bentuknya yang tadi. Ya, untuk pekerja bebas. Untuk bulanan kita coba stop share lagi ya. Ini share yang dari BBM. Terus harus gini ya, oke, nggak apa-apa. Nah, ini maksudnya. Nah, ini sebenarnya bukti potong yang tadi tuh, yang tadi kita lihat di Google tadi. So, nama PT apa, PTA, NPWP PTA itu diisi juga. Terus nomornya, ini tidak valid.
Nomornya, nomor bukti potongnya. Ini sebenarnya ngikutin bukti potong banget sih kalau yang ini. Jadi nanti ini disamain di bukti potong. Nah, jenis pajaknya PPh pasal 21 misal. Jumlah yang dipotong misal kayak tadi 100.000 gitu. Dikit banget ya. Oke. Nah, di kolom yang ini cukup ini aja. Kolom yang untuk daftar pemotongan itu cukup yang ini aja. Terus selanjutnya, halaman berikutnya itu kita ambil. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri dalam usaha pekerjaan bebas. Jadi yang dia misalnya kayak tenaga ahli ya, masuknya di sini juga bisa. Jadi dia pakai norma biasanya. Kayak misal dokter, tapi yang dia dokternya memang dia bukan pegawai gitu. Kan ada dokter yang di rumah sakit, di klinik. Nah, kalau yang misal dokter, misal dia dokter, dia kerja di rumah sakit pemerintah. Misal dia PNS juga kan, berarti dia punya bukti potong. Dia masuknya bukti potong yang tadi, yang form sebelumnya. Nah, misal dia praktek klinik di rumahnya gitu, dia nggak di situ, dia kliniknya masuknya yang PP23 yang tadi sebelumnya tadi. Misal dia kerja di orang, ya misal gini kerja di orang di PT lain, tapi dia bukan pegawai, jadi cuman atas jasanya dia aja. Misal cuman berapa kali, cuman 2 atau 3 kali dia masuknya baru di sini. Jadi dokter bisa dapat 3. Dia pegawai tetap, yang bukti potong yang tadi, yang ada NPWP pemungut dan lain-lain. Buka klinik misal, tiap hari buka klinik, usaha, dia di situ PP23-nya masuk. Sama yang ini, misal dia di kontrak aja deh, bukan pegawai, cuman di misal buat vaksin gitu, berapa kali dia ke situ. Nah, dia pakainya yang norma yang ini. Biasanya normalnya berapa persen gitu. Ya, dihitungnya dari situ. Berapa dikali dengan normanya baru ketemu netonya kalau yang di sini. Ini memang agak teori banget kalau yang ini ya. Tapi bisa sih nanti diisi dipelajarin. Nah, ini tadi untuk yang C, bagian penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini ada kecualinya tidak dikenai yang bersifat final. Jadi kalau yang final itu cukup yang tadi, yang lampiran B ya, lampiran 3 ya tadi ya. Yang 1 sampai 16 apa ya? Ya, 17 ya. Yang banyak tadi itu kayak final cukup di situ aja di situ. Pajaknya di sini, pajaknya di situ, pemotongnya di situ. Kalau yang ini tadi kan kita udah dipotong pajak nih. Form sebelumnya, halaman sebelumnya yang ini. Mana nih? Halaman sebelumnya, emang nggak banyak sih gedenya. Ini kan pajak yang dipotong. Nah, ini penghasilannya sekarang. Salah deh, kelewat. Aduh, harus diisi dulu sebentar. Kalau udah kelewat, harus diisi dulu ini. Sampai bawah. Iya, apa nih? Ya, kan aja. Ini sama sebelumnya nih. Oh, ada lagi. Nah, yang begini ini tadi ya. Nah, tadi kan pajaknya, ini penghasilannya. Jadi semua penghasilannya masuk di sini, NPWP pemberi kerja, ini sama nama, ini penghasilan brutonya berapa, misalkan kita tulis aja ya, kayak NPWP-nya. Nama pemberi kerja tadi PTA tadi, penghasilan bruto yang misalnya lagi 6 juta ya. Pengurangnya itu PTKP biasanya. Misal kalau nggak ada, 0 aja bisa kok. Nah, netonya misal 60 juta. Ini yang dari tadi bukti potongnya, sekarang penghasilannya. Terpisah sih memang di sini. Ini untuk yang D, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini yang dia tidak termasuk penghasilan dikenakan final. Jadi tadi yang kayak bebasnya tadi. Ini kan pekerjaan bebasnya dipotong di atas ya. Ininya, terus masuk di sini penghasilan neto. Beda lagi ya ini. Ini penghasilan neto dalam negeri lainnya.
Ini yang PPh pasal yang lain sih ini biasanya. Kalau misal ada bunga, royalti sewa, dia penghasilannya di sini. Terus udah itu aja sih kayaknya. Atau sewa kosan atau sewa-sewa kosan, kontrakan, dia masuknya di jumlah penghasilan itu yang ini. Terus kontrakan berarti nggak sih? Kos-kosan, sewa tanah dan bangunan. Nah, itu di sini. Pokoknya yang tidak final gitu ya, PPh yang lain. Halaman berikutnya dia masuk ke induk. Jadi semua yang kita isiin di lampiran 1, 2, 3, 4 ya, itu masuknya ke induk ini semua. Jadi di sini udah nggak bisa diedit-edit lagi, ngeditnya lewat lampirannya. Tuh. Tadi misalkan ada, ini kan masuk 60 juta ya tadi ya, ini keluar semua di sini. Dari penghasilan neto, nih dari usaha atau pekerjaan bebas, 0 dari pekerjaan, semua yang diisikan di lampiran intinya keluar di induk semuanya. Jadi kita di sini tinggal diatur aja, disesuaikan PTKP-nya. Ada PTKP-nya di sini ya. Nah, ini ada PTKP. Terus di sini ada pajak yang terutang tadi 300, tadi nulis di bukti potongnya juga 300, akhirnya pajaknya nihil jadinya di sini. Tuh kalau yang tentang e-form, nah tinggal dicentang-centang aja. Habis itu disubmit paling atas, bagian paling atas. Nah, di submit ini ada unggah lampiran rekapitulasi bruto. Jadi tadi yang isi PP46-nya, itu di scan PDF atau di filenya di-upload untuk jenis PDF. Itu ada keterangannya. File di-upload jenis PDF, ukuran file maksimal 15 MB. Dimasuk di sini. Terus itu ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu didapat di email. Jadi nanti ketika kita buat formnya, unduh itu otomatis ada kode yang masuk ke email. Kita diketikin di sini, misal apa kodenya, tinggal di-submit. Ya, itu selesai untuk yang e-form. Banyak sih memang, karena itu gabungan semua pajak, semua yang penghasilan dari pemberi kerja yang banyak, dari satu pemberi kerja, semuanya masuk di sini. Untuk teori mungkin banyak banget, tapi untuk pengisian tuh gambarannya segitu. Terus dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dari saya ada yang kurang jelas, nomor 1, bukti potong. Tadi ya. Dari Mbak Kotrun ada to everyone. Bukti potongnya nanti bisa di-searching di Google ya Mbak ya. Bukti potongnya bisa dilihat aja di situ, ada contohnya, isinya tinggal disesuaikan. Oke, dari sini ada lagi yang coba kita share. Kang, Iya. Ya aku. halo. Ya udah. Iya. Ya. Kamu nanya tadi untuk lampiran yang diunggah tuh yang paling atas kan kalau nggak salah rekapan peredaran bruto. Oh iya betul. Iya, itu yang diunggah itu bukti pembayaran yang kita udah bayar atau apa ya? Oh ya, kalau yang itu untuk yang diunggah itu ada bukti pembayarannya dari bulan misal 1 tahun ya, dari kita bulan 1 sampai 12-nya. Tuh. Berarti misalnya yang tadi nomor 16 yang PP 46 berapa itu, berarti yang itu ya? Iya, yang bukti itu. Iya, bukti itu. Ketika dia memang ada di situ ngisi tiap bulannya, nah di situ output-nya yang itu. Tuh. Kalau misalkan dia di situ nggak ada nih. Lalu untuk yang bawah-bawah yang warna, share screen dulu berarti ya. Untuk yang di bawahnya yang warna putih-putih itu nggak usah diisi ya? Oh ini yang enggak lampiran bawah ini ya? Bukti potong. Iya, ini tergantung. Itu nggak perlu diisi ya? Kalau ada bukti potong di sini bisa diunggah lampirannya juga. Kan misalkan ada bukti potong ya tadi dari PTA tadi, nah di sini masuknya di sini bukti potong yang di sini. Yang nomor 2 ini unggah lampiran yang nomor 2. Gitu. Tapi kan tadi kan saya ngisinya ada 2 ya di situ. Usaha PP4 PP23-nya di sini unggahnya. Yang untuk yang bukti potongnya dari PTA itu masuknya yang nomor 2 ya, bukti potong nomor 2-nya. Tuh.
Jadi memang semua bukti pembayarannya di situ Oh iya ya, kita baik unggahnya di baik. sini Paham ya. paham. Gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang di sini yang di studio ini penontonnya bukan penonton bayaran, jadi boleh menyampaikan sesuatu atau ini. Oh ya silahkan. Boleh boleh. Terima kasih Kak. Iya sama-sama ya. Diarahkan. BP. Feeling ya? Oh, mau dijawab dulu ya, ntar aku jawab dulu ya. Kalau yang selama saya tugas ya, kalau yang paling sering kendalanya itu sebenarnya waktu WP datang, tanya, Mbak saya mau lapor pajak tapi saya lupa password, itu kendala banget ya. Kendala banget buat dua-duanya, buat pegawai sama buat ini WP-nya. Jadi sebenarnya yang paling penting, paling diingat itu, dan kayak ini belum tersosialisasikan deh ini. Jadi itu WP itu bingung, sebenarnya tuh dia tuh punya Evin tuh buat apa gitu. Jadi sebenarnya dia tuh mungkin udah inget tuh passwordnya apa, tapi dia nggak ngeh gitu. Kalau lapor itu cukup pakai NPWP sama password. Jadi kan sering nih ya yang sosialisasinya tuh lupa Evin. Nah dia berbondong-bondong ke kantor pajak untuk cari Evin. Padahal mungkin dia udah inget passwordnya apa. Itu sih kalau yang pertama itu sih. Jadi nggak sebenarnya buat lapor itu cukup NPWP sama password gitu. Itu yang paling banyak, paling sering sih. Jadi BP sebenarnya udah datang nih. Terus nomor Evin-nya buat apa Mbak? Itu tuh buat registrasi. Jadi untuk diingat lagi, Evin itu untuk registrasi awal sama kalau memang lupa password gitu. Kalau memang udah ingat, ya pakai password yang dipakai. Dan biasanya kalau udah di-reset sama petugas pajaknya, kita ngingetinnya nanti dipakai selamanya ya Bu, tolong dicatat. Gitu sih, biasanya gitu kalau untuk pegawai pajak. Tuh, kalau untuk pengisian, biasanya langsung ke koneksi sih biasanya. Karena sekarang udah bisa link ke handphone juga, jadi semua kode. Jadi kode verifikasi kayak gini nih. Kode verifikasi itu udah nge-link ke handphone, misalkan dia nggak connect internet atau gimana. Kalau dari saya itu, kalau dari Mbak Vika apa? Gitu juga. Dipotong, ya. Karyawan sih misalnya. Di bukti potong itu sendiri, WP itu nggak ngeh juga. Ternyata tuh dia sebelumnya itu lapor pajak itu udah dipotong sama perusahaan masing-masing, tinggal dilaporin aja gitu. Tapi nggak tahu bukti potong. Jadi keberadaan bukti potong tuh masih abu-abu juga buat pegawai yang memang di karyawan PT-nya itu nggak tahu gitu. Kalau ternyata dia tuh sebenarnya punya loh bukti potong. Paling itu cuma sosialisasi di situ sih kalau udah punya bukti potong. Nah, kalau cukup itu sih. Kalau untuk pengisian, karena ini sebenarnya e-filing itu slogannya, jargonnya mudah sih. Mudah dan memang mudah banget deh isinya. Jadi jangan lupa lapor pakai e-filing loh. Iklan juga. Ada lagi mungkin? Iya. Lebih bayar ada. Bisa, semuanya bisa. Kemungkinan 3 itu. Lebih bayar itu restitusi sih tadi yang di sini nih. Kalau di sini ini ya, ini harus unggah lampiran dulu sih kalau mau. Nah di sini nih, di sini itu nanti bisa dia lebih bayar di sini 19B ini. Di sini nanti bisa dicentang, kelihatan nggak ya? PPh yang lebih dibayar di sini. PPh yang lebih dibayar. Nanti di sini muncul. Ini nihil ya. Di sini muncul. Nah, nanti nomor 20 ini mau direstitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak misalnya gitu. Kalau yang kasusnya lebih bayar. Jadi masih ada kemungkinan dia nihil, kurang atau lebih bayar. Gitu. Apalagi kalau penghasilan itu banyak dari mana-mana ya, dari luar negeri, dari mana, itu kan ngitungnya juga jadi satu. Gitu. Jadi kemungkinan bisa ada lebih banyak.
Jadi statusnya nggak harus nihil gitu. Tuh, ada 3. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di studio dan di studio bilangnya. Dan di Zoom. Ada yang gabung? Kalau tentang ini nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Kalau WP sini, KPP Pesanggahan ya? KPP Pesanggahan WP-nya itu kalau untuk data statistiknya memang belum update ya, saya belum tahu ya seberapa, tapi memang untuk wajib kepatuhannya memang harusnya lapor pajak aja. Jadi kita lapor pajak aja, tahu ya mesti gimana ya. Wajib lapornya itu entah dia pakai e-filing atau manual, sebenarnya itu sama-sama diterima gitu. Itu e-filing yang diharuskannya itu memang kayak karena pandemi juga ya, jadi itu memang harus buka lain untuk e-filing. Terus ini satu lagi sih, kalau udah dia misal WP itu manual, dia udah pernah login pernah daftar e-filing, dia nggak bisa balik lagi manual. Terus sih, jadi semua memang dibuat e-filing atau yang pakai online gitu. Tapi manual sebenarnya masih bisa. Alasannya karena mungkin kita baiknya belum sempat daftar gitu ya, misal kalau karena daftar ini kan daftar di JP Online kan harus pakai Evin-nya harus permohonan lagi kan. Jadi misal dia daftarnya online gitu kan, dapat NPWP-nya online juga, pakai IREK-nya online. Dia mungkin nggak tahu kalau memang harus registrasinya itu pakai formulir Evin lagi untuk dapat Evin lagi. Jadi memang alurnya memang agak banyak, jadi mungkin di situ ada miss dari WP-nya gitu kan. Jadi sekali dia terdaftar NPWP, dikirain dia udah terdaftar ini, ternyata belum. Manual. Ya, dari setiap aktivasi. Ya, kalau manual gitu sih biasanya. Dari kami mengiranya kayak gitu ya. Kalau manual selama ini diterimanya lewat pos kalau untuk masa pandemi kayak gini. Kalau datang ke kantor langsung nggak bisa, jadi memang harus pos masih dilayani untuk terima manual. Gitu, manual. Kalau manual sebenarnya tinggal ngirimin ini ya, info mereka download gitu, diisi, dikirim ke kantor pajak. Ntar mereka dapat bukti penerimaannya. Gimana? Ada lagi atau mau ditanya? Atau kita yang tanya, Fik? Kamu mau tanya apa, Fik? Tanyanya apakah kalau WP yang datang ini kayaknya waktunya tinggal berapa menit ya? Masih bisa ya, 10 menit lagi ya kita sharingnya. Sharingnya belum dapat soalnya. Kita banyakkan yang ngomong. Sharingnya apa ya? Biasanya WP datang itu untuk kita sebagai yang petugas selama ini itu memang banyakkan untuk apa ya tadi ya? Lupa password itu sih yang paling sering, lupa password sama bukti potong yang belum ada. Nah, jadi curhat, jadi memang benar sharing gitu. Kalau sebelumnya di sini mungkin di studio dan di Zoom ada yang pernah membantu ngisi itu untuk orang tuanya atau untuk tetangganya atau untuk suaminya mungkin atau cowoknya atau siapa gitu. Belum pernah ya? Udah pernah. Gimana? Aku ngisi pernah. e-filing atau info? Oh iya, maaf. Ada yang ngobrol ya. Bentar, tadi ada yang nyambung ya? Bentar. Iya. Oh, aku baru aja submit buat orang tua aku untuk ayah. Terima kasih. Sudah melaporkan SPT ya, Mbak ya, walaupun ini agak mepet ya di 31 Maret. Makanya ya. agak degan sebenarnya sih. Deg-degan ya, untuk ada surat takut ini ya, surat tagihan takut pajaknya untuk belum nyampe ya, 31 Maret. Ya. Tapi makanya banyak nanya tadi. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Kalau untuk Mbak Nada udah ini submitnya berhasil berarti ya, udah dapat buktinya ya? Buktinya udah ke email. Ada email kayak buktinya sudah nihil gitu ya, tulisan bawahnya nihil. Gimana Mbak perasaannya? Jadi perasaannya cukup alhamdulillah. Testimoni nih ya, testimoninya cukup mudah atau mudah banget gitu?
Kalau aku pribadi mungkin karena aku karena pekerjaannya, maksudnya penghasilannya nggak seribet yang ada di teori yang tadi dibilangin, Oh, iya. namanya susah-susah gitu, Iya, namanya nggak susah, paham ya. gitu. Oh Jadi iya sih, kayak Mbak. cuma Iya. menyetorkan yang pajak final yang 0,5 Oke, atau enggak baik. yang Iya. sewa-sewa doang. Itu kan Baik. udah kelihatan ya, Udah akunnya kelihatan, udah jelas ya. Iya. udah jelas gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain, aku Iya. agak mikir, "Ini apa Oh ya? Ini ya, soalnya itu apa ya?" namanya persis sama nama undang-undang, Mbak. Undang-undangnya udah tahun Oh. 1900 berapa, jadi nggak pakai bahasa gaul kali ya. Aku Namanya sempat udah ini, kayak gitu, Mbak, udah paten, jadi aku panjang banget. sempat buka undang-undang, terus aku Mhm. baca kan, aku iseng aja, Iya. jadi pusing, Iya. nggak ngerti. Jadi jadi tapi udah pernah ngisi, jadi ini kayaknya learning by doing deh, Mbak. Harus sering-sering Iya bantu ya. yang lain kali ya, Mbak, ya? Yang belum Aku kan hafal. tapi kenapa maksudnya aku kan bukan background-nya pajak ya atau Iya. pernah kayak gimana. Cuma memang aku berniatan untuk ikut brevet gitu ya. Oh, Brevet gitu. yang Oke, Mbak. yang ada. Oh iya, Cuma oke, enaknya baik. yang nggak deg-degan kalau pajak, kalau ada kesalahan itu Ya? bisa pembetulan. Iya, memang betul. Untuk SPT ada pembetulan ya, untuk pembetulan. Untuk mekanisme sebenarnya teorinya banyak, tapi yang penting bisa, Mbak, bisa dibetulin. Nah, gitu. Iya. Ya kalau Dibetulin, salah gitu. tapi yang Teorinya banyak penting sih bisa bisa dibetulin kan dibetulin. enak gitu ya. Ya, bisa Dikasih dibetulin. kesempatan Betul. gitu. Itu sih, Mbak. Oke, dari Mbak Nada ada lagi, Mbak? Semangat ya, Mbak ya. Semangat buat brevetnya. Terima kasih banyak. Semangat buat Mbak Nada. Terima kasih. Gimana yang tadi di studio? Gimana kasusnya? Coba cerita. Oh, wih, berarti e-file apa e-form isinya? Oh iya, udah jago berarti ya. Banget, berarti bisa ya untuk mengajari yang lainnya juga gitu. Iklan juga udah gampang banget gitu. Jangan cuma artis aja yang ngiklan ya, SPT online yang mudah. Masyarakat banyak bisa ngiklan juga. Itu sih kesal. Untuk apa lagi ya yang mau di-sharing lagi? Apa lagi? Apa nih? Tanyain apa Mbak Vika mau tanya ternyata. Silahkan Mbak Vika. Oh ya, silahkan yang mau jawab. Yang betul dikasih apa nih yang betul? Yang betul hadiahnya kita pikirin habis ini ya. Ada yang mau jawab? Tadi pertanyaannya apa? Iya, 3 jenis SPT ya. 3 jenis SPT, deg-degan nih mau jawab. Aku aja bingung, 3 jenis SPT yang mana tuh? Iya, silahkan. Ya. Yang itu ya? Yang betul ya. Perbedaannya ayo. Ya, ya betul. Oh, ini partisipannya pintar-pintar semua ini. Oh gitu. Iya, mau ditambahin lagi. Oke. Semua boleh nambahin ayo. Boleh. Apa lagi? Oh ya, betul. Ini apa lagi Kak? Kasih pertanyaan. Aku tim orangnya aja. Ayo dijawab gitu ya. Hadiahnya kita pikirin ntar. Waduh, beratnya pertanyaannya berat. Aku yang di sampingnya nggak bisa jawab. Oh, bagus. Betul. Gitu ya.
Banyak ya, sebenarnya banyak manfaatnya, banyak dirasakan mungkin ya, tapi nggak bisa disebutin saking banyaknya. Iklan lagi. Banyak nggak bisa disebutin gitu. Oh gitu Kak, oh, ya. Apapun manfaatnya, apapun. Saat ini mungkin kita nggak bisa nyebutin ya dengan benar gitu, dengan baik ya, dengan banyak ya, saking banyaknya ya, karena banyak sektor juga yang ditopang sama pajak ternyata. Jadi sejauh yang ditahu memang ya itu semua sektor. Kesehatan sih paling kerasa banget kan. Ya, uang vaksin dari mana? Dari ya pajak. Harapannya sih uang pajak yang udah disetorkan masyarakat itu bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Tidak ada penyelewengan lagi ya dari pajak juga, dari semuanya. Harapan paling besar banget. Harapan besar banget dari DJP itu sih. Tetap untuk masyarakat tetap juga mengawal pajak juga ya, sudah laporan SPT itu sebenarnya salah satu bentuknya, bentuk untuk mengawal pajak yang sudah kalian setorkan atau sudah warga negara setorkan itu kan dengan bukti potong. Nah, itu dilaporkannya lewat SPT ini. Jadi salah satu caranya itu. Ya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya lapor itu, justru nanti itu biar cross check aja gitu. Baik, kayaknya waktunya waktunya kayaknya ada jadwal manggung di mana lagi kita ya. Kita debut pertama BTW ya ini debut pertama karena ada yang kurang grogi gitu. Terima kasih untuk Mbak Erindia, aku baca di sini ya, Lia Agustina, Mbak Potrunada, Raka Pangestu, Tasya Mustahiyada, Wijayanti Yunitasari, semua cantik kalau kamu sendiri. Ya, pokoknya terima kasih untuk partisipan hari ini. Dari kami ada yang tambah lagi ya? Cukup ya? Kalau cukup, pertanyaan juga udah cukup. Nanti bisa lanjut. Kalau ada misalnya yang ditanyakan, bisa di medsos KPP sih. Gimana sih? @pajak PSG. Di situ udah ada link semuanya, bisa di DM, adminnya kecep semua buat jawabin. Apa lagi ya? Ada YouTube. Apa ya? Ya, cari aja pokoknya channel yang itu. Terima kasih banyak ya Kakak untuk penjelasannya. Sehat selalu. Oh ya, sehat selalu Kak. Semoga sukses yang mau brevet ya. Buat Kakak yang di studio ini yang mau hari ini hari terakhir PKL juga ya. Semoga ini salah satu ilmu yang berguna gitu ya. Selalu salah satu ilmu yang berguna yang bisa dimanfaatkan gitu dimanapun nanti kalian berada gitu ya. Biar adalah ilmunya gitu ya, datang ke kantor gitu sini gitu ya. Tuh, dari saya cukup. Untuk dari ini Kak Vika cukup ya, berarti saya akhirin aja untuk sharing session hari ini. Semoga kita bisa lanjut ke sharing session selanjutnya ya. Kayak kita ini ya, ketagihan dong ngomongin ini. Gimana dong? Kita malah jadi suka ngomongnya. Ya udah gitu aja deh untuk ini. Selamat sore ya untuk teman-teman semua. Bilang ya. Ya, join di sini. Untuk daftar formnya udah pada isi ya? Udah ya, udah. Tutup aja berarti ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, oh, post-test, mau dikasih post-test, oh ya, post-test gampang, dan ditunggu hadiahnya juga ya kan, hadiahnya, masih diusahakan hadiahnya ya. Baiklah, udah ditutup, oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. And meeting ya, for all.